Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apa kabar semuanya? Sukihontu, semoga berbahagia. Oke, sudah dihafal belum citanya? Udah ya, bagus Bu. Udah dicoba. Semoga berhasil Pak. Oke, jadi kalau sampai kemarin kita sudah belajar berapa cita? 54, ya kan? 54-nya itu termasuk dalam kelompok Kama Wacara Cita. Jadi yang kita sudah pelajari kemarin kan ini semua kan? Ingat gak ya? Jadi semua ini sesuai dengan tingkatan kesadaran mereka termasuk Kama Wacara Cita, ya. Ada berapa tingkatan kesadaran masih ingat? 4. Yang pertama Kama Wacara Cita. Yang kedua Rupa Wacara Cita, ya. Nih kan? Nah, kemudian yang ketiga Arupa Wacara Cita, dan yang keempat Lokutara Cita. Ini adalah cita berdasarkan tingkatannya, ya, jangan lupa, oke? Nah, yang kita sudah pelajari sampai kemarin adalah Kama Wacara Cita, yaitu kesadaran yang biasanya, ingat, biasanya muncul di alam lingkup indrawi, di alam-alam di mana panca inderanya itu masih sangat aktif. Di alam lingkup indrawi itu di mana aja? Ada berapa? 11. Ya, apa aja Bu? 4 alam apa ya? Kemudian alam manusia 1, 5. Terus 6 alam dewa, ya. Jadi Kama Wacara Cita itu cita yang selalu dan biasanya itu muncul dan aktif muncul di 11 alam lingkup indrawi itu. Oke, nah dari 54 Kama Wacara Cita kita bagi lagi jadi berdasarkan berdasarkan jenisnya kan, jatinya kan ada yang apa? Oke, berdasarkan jenisnya ada akusala cita, ya. Kemudian ada yang tergabung ke kusala cita, ya. Ada yang bersifat wipaka dan ada yang bersifat kiriya, ya. Tapi pembagian kelompok besarnya itu Kama Wacara Cita kita bagi jadi akusala cita, ahetuka cita, dan Kama Sobana Cita, ya. Akusala cita ya kesadaran yang tidak baik, kan ada 3 kelompok lagi, ya. Kemudian ahetuka cita ini adalah yang resultan kan, ya, yang menerima. Masih ingat Pak? Yang menerima buah dari kama baik kita atau buah dari kama buruk, ya. Yang akusala wipaka berarti yang menerima buah dari kama buruk. Kalau yang ahetuka kusala wipaka berarti yang menerima buah dari kama baik, ya. Oke. Kemudian kalau kiriya kan ada 3, ya. 2 diantaranya untuk proses kognitif. Kemudian yang 1 adalah untuk arahat, ya, saat arahat tersenyum, ya. Ini memang harus dibaca lagi baru pasti ingat sih, pasti, ya. Sehari baca 1 kali aja ingat pasti. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini, nah apa ini? Cita yang apa? Yang indah. Kenapa disebut indah? Hah? Disebut indah karena memang ini adalah cita yang berakar pada 3 akar yang baik kan, yaitu aloba, adosa, dan amoha, ya. Walaupun tidak semua cita yang ada di dalam itu 3 akar, tergantung kan, ada yang 2 akar, ada yang 3 akar. Oke. Nah, pengelompokannya ada mahakusala. Nah, mahakusala ini adalah kesadaran yang baik. Oke, kesadaran yang baik ini adalah kesadaran yang melakukan perbuatan yang baik, ya. Jadi bukan saya yang berdana, tapi mahakusala nih yang berdana.
ya. Kemudian mahawipaka adalah resultannya, hasilnya ya, buah dari mahakusala ya. Jadi mahakusala itu bisa berbuah ke cita yang mahawipaka atau bisa juga ke yang ini, ya kan? Ahetuka kusala wipaka. Oke, jadi kalau misalnya kita melakukan perbuatan baik, nah buahnya itu bisa diterima oleh salah satu dari yang 8 ini atau justru yang dari sini gitu, ya. Oke, nah kalau mahakiri apa? Ya Pak Bu? Hanya muncul di arahat, ya, arahat Buddha atau paceka Buddha, ya. Jadi ini adalah kesadaran yang muncul saat Buddha membabarkan dhamma, ya. Saat para arahat itu melakukan hal-hal yang baik, misalnya biasa arahat apa itu saya juga ya berdana atau menolong orang atau berdananya dengan membabarkan dhamma juga kan, ya. Kemudian mungkin membersihkan lingkungan wihara dan sebagainya. Nah itu dengan mahakiriya. Oke, jadi mahakiriya ini bisa muncul gak di kita? Tidak bisa, ya. Oke, kalau kita berbuat kebaikan berarti yang muncul adalah yang mahakusala, ya, ingat ya. Kalau seorang sotapana melakukan kebajikan, kesadaran yang muncul adalah yang mahakusala juga, ya. Karena hanya arahat yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat yang bisa memunculkan kesadaran mahakiriya, gitu. Oke, itu prinsipnya. Nah, ini 54 ini yang kita sebut sebagai kama wacara cita. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 54 kama wacara cita yang bisa muncul di putujana atau manusia ada berapa? Berapa? Pak Kosasi nggak boleh jawab. Pak Kosasi itu mestinya ngajar. Berapa? Tinggal dari 54 dikurangin 8 ini, ya, dan 1 yang di sini kan, yang arahat tersenyum itu, yang somanasa sahagata, hasitu pada, masih ingat ya? Nah, ini kan muncul di arahat. Jadi 54 dikurangi 9, jadi 45 ya. Jadi 45 kesadaran dari kama wacara cita itu yang sering muncul di kita gitu loh. Oke ya? Jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cita yang lebih tinggi atau cita yang kualitasnya lebih baik ya, yaitu rupa wacara cita. Rupa wacara cita ini adalah kesadaran lingkup materi halus ya. Kesadaran lingkup materi halus atau kita sebut juga sebagai kesadaran jana. Oke. Kesadaran lingkup materi halus ini definisinya adalah kesadaran yang biasanya muncul di alam Brahma ya. Jadi makhluk-makhluk Brahma itu sering memunculkan rupa wacara cita. Oke. Tetapi bukan berarti rupa wacara cita itu tidak bisa muncul di alam lingkup indrawi. Ya, bisa muncul di manusia enggak? Bisa ya, yaitu saat seseorang bermeditasi dan mencapai jana. Oke, jadi ini adalah kesadaran jana, rupa wacara cita. Nah, rupa wacara cita dibagi jadi 3 kelompok. Oke, ada rupa wacara kusala cita, ya, ada rupa wacara wipaka cita, dan rupa wacara kiriya cita. Dari namanya aja pasti udah ketebak, ya kan? Udah ketebak. Ini apa udah tahu kan? Udah ketebak kan ya? Kusala cita berarti kesadaran, ini kan kesadaran lingkup materi halus ya, kesadaran baik lingkup materi halus ya. Jadi saat seseorang mencapai jana yang muncul pasti dari kelompok ini. Ya, kusala itu kan yang melakukan kan? Oke, jadi dari kelompok ini. Kalau wipaka berarti yang resultan, menerima hasil ya, yang menerima hasil. Hasil dari mana? Hasil dari di sini yang kusala citanya ya.
Kalau yang kiriya? Iya, jadi kalau misalnya para arahat atau Buddha, ya, beliau itu bermeditasi untuk mencapai, untuk menikmati jana, ya, bukan mencapai ya, karena sudah dicapai. Untuk menikmati jana, maka yang muncul adalah yang kiriya cita. Oke, sekarang kita lihat nama-namanya. Sebelum kita ke citanya, saya mau menerangkan apa yang disebut sebagai faktor jana. Jadi nama citanya rupa wacara cita itu yang depan-depan ini kita sebut sebagai faktor jana. Ya, ada 5 faktor jana, yaitu witaka, wicara, piti, suk. Ini adalah suka, karena dia gabung dengan ekagata jadi suk ekagata. Ya, jadi ada 5 faktor jana, ya, di kesadarannya ini ada witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Kalau di loba mula cita, pembeda citanya apa? Kan ada loba mula cita ada berapa? 8, ya. Pembedanya apa? Pembeda cita dari 1, 2, 3, 4, 5, 8 itu 1 perasaannya, ya. 2, ya, asosiasi dengan pandangan salah atau tidak, ya. Yang ketiga, dengan dorong atau tanpa dorongan. Kalau di maha kusala, pembedanya sama kan? Wedana kan, perasaan, somanasa UPK. Yang kedua, nyana, ya, berasosiasi dengan pengetahuan atau tidak. Yang ketiga, sama dengan dorongan atau tanpa dorongan. Nah, kalau di kesadaran jana, ya, di kesadaran jana ini yang menjadi pembedanya adalah 5 faktor jana ini. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah kesadaran jana yang pertama. Namanya witaka, wicara, piti, suk, ekagata, sahita, ya. Sahita itu artinya beserta, ya. Patama jana, patama itu pertama. Jadi ini jana pertama. Kalau kusala ya kusala cita. Oke. Nah, kemudian lihat. Jadi ini adalah kesadaran baik lingkup materi halus jana yang pertama, ya. Kemudian lihat yang jana kedua, ada yang hilang enggak? Witakanya hilang, ya. Witakanya hilang. Jadi tinggal wicara, piti, suk, ekagata, sahitam, dutia. Dutia itu adalah kedua, ya. Jana, kusala, cita. Oke. Jadi kesadaran baik lingkup indrawi jana kedua, ya. Nanti ini saya terjemahkan masing-masing. Oke. Kemudian yang ketiga hilang lagi 1 kan? Ya. Hilang lagi 1 jadi piti, suk, ekagata, sahitam, tatia jana, kusala, cita. Oke. Nah, yang keempat hilang lagi 1. Ya, jadi suk, ekagata, sahitam, catuta. Catuta itu berarti keempat, ya, jana keempat, ya, kusala, cita. Jadi kesadaran baik lingkup indrawi jana keempat, ya. Nah, yang kelima ada yang hilang? Enggak ada, cuma suka wedananya diganti menjadi UPK wedana, ya. Perasaan sukanya diganti menjadi UPK. Oke. Jadi tinggal UPK ekagata, jadi UPEK ekagata sahitam pancama, berarti kelima, ya kan? Pancama jana kusala cita. Gitu. Jadi di faktor di rupa wacara cita pembedanya adalah faktor jana, ya. Ini 5 ini yang merah ini adalah faktor jana. Oke. Untuk wipaka citanya, kiriya citanya sama namanya. Ya. Jadi sebenarnya dari 89 cita itu banyak nama-nama yang sebenarnya kelompoknya sama kan, identik kan, seperti yang maha kusala itu yang di maha kusala, maha wipaka, maha kiriya kan namanya sama sebenarnya. Jadi sebenarnya tinggal hafal 1 aja. Kan gitu, 1 kelompok. Nah, kalau yang ini juga yang rupa wacara cita, ya. Ini juga yang kusala cita, yang wipaka cita sama kiriya cita itu namanya sama. Gitu. Enak ya? Jadi gampang ya ngapalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di handout-handoutnya ada terjemahannya kan ya? Di kayak slide handout yang ada ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat faktor jana.
Berapa? 5 ya, jangan didiskon ya. Jadi ada yang bilang 2 kayaknya. Yang pertama apa? Witaka. Oke. Witaka ini diterjemahkan sebagai, kalau di handout mungkin penerapan awal, tapi buku terbaru itu terjemahannya sebagai penempelan awal. Ya, penempelan awal. Iya, penempelan awal. Jadi si Witaka ini karakteristiknya itu dia yang menempelkan ya. Kan kalau cita itu selalu muncul bersama dengan faktor mental yang lain ya. Jadi Witaka ini termasuk salah satu. Oke. Dan dia karakteristiknya adalah untuk menempelkan cita dan faktor mental yang lain termasuk dirinya ke objek. Ya. Jadi dia yang berfungsi untuk seperti ini. Menempelkan cita dan faktor mental yang muncul bersamanya ke objek. Itu fungsinya Witaka. Witaka, aduh apa ya, saya lupa. Enggak seperti itu Pak. Dia ada ininya sendiri. Tapi saya lupa. Kalau Bapak berpindah bisa baca di Comprehensive Manual of Abhidhamma. Itu ada terjemahan masing-masingnya. Dulu apa ya? Saya lupa sih Pak. Ya, oke. Jadi dia yang menempelkan cita dan dan faktor mental yang muncul bersama itu ke objeknya. Oke. Jadi misalnya saat seseorang bermeditasi, misalnya meditasinya pakai kasina atau misalnya pakai memperhatikan nafas gitu. Jadi Witaka itu yang membawa kesadaran dan teman-temannya itu ke nafas, gitu, menempel ke nafas. Ya, itu tujuan fungsi dari Witaka, gitu. Nah, kemudian biasanya Witaka itu diumpamakan sebagai gini. Jadi ada objeknya diibaratkan sebagai raja, ya. Kemudian kesadaran itu adalah orang yang ingin ketemu raja. Tapi karena belum akrab dengan raja, dia perlu orang yang membawa, yang kenal raja, yang membawa dia ke raja, ya. Jadi dia carilah orang itu, kemudian orang itu akan membawa dia ke raja. Nah, kalau diumpamakan seperti itu, raja itu adalah objeknya, ya. Kesadaran itu adalah orang yang mau menemui raja, tapi belum kenal kan, belum akrab. Makanya dia mencari orang yang akrab. Orang yang akrab itu ibaratnya adalah Witaka, gitu. Jadi itu untuk perumpamaan aja supaya lebih mengerti fungsi dari Witaka itu apa, gitu. Oke. Jadi cita itu mau ke objek, dia perlu Witaka untuk menempel ke objek. Oke. Nah, itu fungsi dari Witaka. Kemudian yang kedua adalah wicara, ya. Oke. Nah, beda Pak. Wicara itu adalah penempelan terus menerus. Ya, jadi dia adalah penempelan terus menerus. Jadi tadi kalau Witaka, dia kan udah nempel nih. Nah, wicara itu yang mempertahankan supaya kesadaran itu tidak lari dari dia. Udah nempel kan? Si wicaranya yang mempertahankan supaya si kesadaran itu tidak pergi dari objek. Jadi mempertahankan kesadaran dan faktor mental lain yang muncul bersamanya di objek. Itu wicara. Terus menerus saja, gitu. Sebenarnya walaupun kita bilang terus menerus Pak, itu kan sebenarnya hilang, jadi udah muncul lenyap kan, diganti lagi dengan kesadaran yang lain yang sama, tapi ada juga wicara dan witakanya gitu Pak. Jadi ini hanya apa ya, maksudnya bagaimana seseorang bisa mencapai jana itu, dia harus konsentrasinya, kesadarannya itu dia harus menempel ke objek dan bisa bertahan di objek. Bertahan. Tapi sebenarnya kesadaran jana itu juga muncul lenyap. Iya, muncul lenyap tetap. Oke. Jadi penempelan terus menerus. Nah, di buku-buku banyak contoh antara
beda witaka dengan wicara. Contohnya misalnya ada gong, ya. Gong itu pukulan pertama itu ibarat witaka. Kemudian gemanya itu ibarat wicara. Gitu. Oke. Nah, misalnya contoh yang lain adalah lebah, ya. Lebah pertama kali dia hinggap ke bunga, ya, itu adalah witaka. Oke. Kemudian dia mengelilingi bunga itu ibarat wicara. Gitu. Oke, bisa membayangkan ya kira-kira fungsinya, karakteristik. Tapi ini nanti juga akan diulang di bab 2 kok untuk fungsi karakteristiknya. Cuman ini untuk menjelaskan dulu faktor jana, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah piti. Nah, piti. Nah, kalau ini jangan diterjemahkan sebagai yang bahasa Inggris, Pak. Beda banget, ya. Kalau piti di bahasa Inggris apa, Pak? Hah? Uang? Oh ya, bukannya menyedihkan ya? Oke. Kalau ini di sini adalah kegembiraan, ya. Piti itu adalah kegembiraan. Oke. Nah, fungsi dari piti ini adalah untuk membuat kesadaran itu puas terhadap objek, ya. Jadi misalnya kalau seseorang bermeditasi, dia sudah merasa puas dengan objeknya, dia akan timbul rasa gembira. Ya, jadi misalnya kalau latihan meditasi anapanasati atau nafas itu, kalau nafasnya makin lembut itu biasanya pitinya itu makin kuat, rasa gembira yang muncul itu makin kuat. Ya, karena dia sudah puas dengan objeknya. Oke, dia sudah puas, jadi makanya dia mau terus bertahan di objek. Ya, kalau kita yang awal-awal meditasi itu kan susah untuk terus-menerus di objek karena kita mungkin menganggap objek ini kita belum puas terhadap objek tersebut, gitu loh. Ya, mungkin tidak menyukai, masih lebih menyukai objek-objek panca indera yang lain. Ya, jadi kalau kita sudah puas dengan objeknya, maka berarti piti ini akan muncul. Dia yang membuat kita puas dengan objeknya supaya bisa stay juga di objek. Jadi sebenarnya faktor-faktor jana ini semuanya tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kesadaran, ya, dan faktor mental yang besertanya itu bisa terfokus di objek, gitu. Oke. Nah, ini saling membantu. Oke. Kemudian yang piti ini dia ada beberapa, ada contoh-contohnya. Dia ada 5 jenis, ya. Yang pertama kita sebut sebagai, ini saya mau ambil contekan, takut salah tulis bahasa Pali. Oke. Kudika piti. Kudika piti. Kemudian yang kedua saya tulis dulu ya, kanika piti. Yang ketiga okantika piti. Kemudian yang keempat ubega piti. Yang kelima parana piti. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis piti, ya, jenis-jenis rasa kegembiraan. Kalau kudika piti ini adalah kegembiraan yang paling minor, ya, yang paling kecil. Dia cuman rasanya seperti bulu kuduk berdiri aja. Itu adalah kudika piti. Oke. Oke, kemudian yang kedua, kanika piti itu adalah kegembiraan yang munculnya sesaat-sesaat. Seperti ibaratnya seperti apa? Kilat, ya. Kilat lightning, ya, seperti kilat. Jadi kan kilat itu kan muncul sesaat, udah itu hilang. Nanti kan dia muncul lagi gitu ya. Jadi ini lebih levelnya itu lebih besar, ya, intensitasnya lebih besar dari yang kudika piti. Nah, kanika piti itu sesaat, ya, munculnya seperti kilat, ya. Nah, yang ketiga okantika piti. Okantika piti itu intensitasnya lebih kuat lagi pitinya, yaitu seperti gelombang terkena siraman air, kayak kena gelombang air laut gitu, ya. Jadi bus gitu terus hilang, nanti ada lagi gitu. Jadi udah lebih sering kan, udah lebih sering dengan intensitas yang lebih
tinggi. Oke, ini seperti ombak gitu ya. Nah, kalau ubega ini keren nih. Ini yang rasa kegembiraannya bisa membuat seseorang terangkat. Gitu ya. Bukan loncat, Pak. Jadi sedang meditasi terus tiba-tiba udah terangkat dari lantai gitu ya. Nah, kalau misalnya dari cerita-cerita di kitab itu ada, jadi di kitab itu ada cerita ada satu orang anak perempuan ya, pada saat biasanya kalau zaman dulu itu zaman Sang Buddha itu saat hari seperti hari Uposatha begini, nah itu kan biasanya mereka ke pagoda ya, ke kayak wihara atau cetia untuk mendengarkan Buddha membawakan dhamma ya, upasaka, upasika semua. Nah, anak perempuan ini dia ingin sekali bisa ke cetia itu. Tapi kata orang tuanya sepertinya masih ada pekerjaan yang belum selesai, jadi sebaiknya dia tinggal di rumah. Jadi orang tuanya saja yang pergi. Nah, saat orang tuanya hendak berjalan pergi, anaknya ke atas, istilahnya ke kayak terasnya lah ya, bukan teras, balkon ya. Di balkonnya, kemudian dari balkonnya itu dia bisa melihat ke arah cetia tersebut. Nah, kemudian dia lihat banyak sekali umat-umat yang berdatangan ke cetia tersebut. Nah, dengan adanya pandangan seperti itu, keyakinannya terhadap Triratana ya, dan rasa gembiranya itu tinggi sekali. Jadi muncul ubega piti. Ya, ceritanya adalah karena sadanya kuat sekali, akhirnya ubega pitinya muncul. Si anak itu terbang sampai ke cetia itu. Ya, saat sampai ke cetia itu pas orang tuanya juga sampai. Nah, orang tuanya sampai bingung, kenapa kok kamu bisa mampu terbang, kamu kok cepat sekali nyampenya gitu kan, mereka udah jalan duluan kan. Nah, anaknya cerita bahwa karena dia melihat cetia begitu ramai, banyak orang yang datang, timbul kegembiraan dan sadanya tinggi gitu ya. Nah, akhirnya dia terbang. Nah, orang tuanya kan tidak percaya ya, karena mereka beranggapan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sakti. Ya, tapi kalau menurut cerita itu ya tidak, itu karena ubega piti gitu ya. Ada gak tadi yang datangnya ke sini terbang? Mana tahu saking senangnya mau belajar abhidhamma gitu ya. Jadi ubega piti ini adalah kegembiraan yang bisa sampai mengangkat tubuh gitu. Itu cerita di kitab loh ya, bukan karangan Aling gitu, bukan ya. Oke. Kalau di buku ada lagi yang Mahatissa Thera juga sama. Jadi karena rasa sadanya yang tinggi juga bisa terbang gitu ya. Jadi bukan karena kesaktian kalau yang di sini. Oke? Beda ya. Nah, kemudian yang terakhir ada paranapiti. Nah, paranapiti itu adalah kegembiraannya itu meresap. Seperti misalnya kita taruh kapas, gumpalan kapas ke air. Itu kan langsung basah semua ya, kapasnya menyerap air. Nah, seperti itu pitinya. Jadi pitinya itu menyerap sampai ke pori-pori tubuh. Gitu. Nah, paranapiti inilah yang muncul saat seseorang mencapai jana. Gitu. Ya, jadi kalau sudah sampai konsentrasi jananya muncul, jadi kalau saat rupa kusala jana itu muncul, piti yang muncul adalah yang paranapiti. Paranapiti ini yang disebut sebagai faktor jananya. Oke, kalau misalnya yang lain-lain ini kudika sampai ubega, ya mungkin saat kita sedang meditasi aja, tapi belum sampai ke jana, ya. Tapi kalau sudah sampai ke jana, piti yang muncul adalah yang paranapiti, yang meresap, ya. Jadi benar-benar meresap sampai ke pori-pori, gitu. Oke. Apakah ini harus muncul berurutan? Enggak juga. Ya, jadi enggak hari ini saya latihan meditasi munculnya kudika dulu, ntar besok-besok harus kanika, enggak. Ya, bisa aja loncat-loncat. Yang pasti adalah kalau sudah mencapai jana, paranapiti yang muncul. Gitu. Yang disebut faktor jana yang ini. Ya. Dihapus ya. Space-nya tidak cukup. Faktor jana yang keempat, suka. Oke. Suka.
Suka terjemahannya di sini adalah rasa bahagia, ya, bahagia. Suka yang di sini beda dengan suka wedana yang ada di ahetuka cita. Masih ingat gak ahetuka cita? Ada nggak suka wedananya? Ayo ingat-ingat. Di kelompok mana? Di kelompok mana ahetuka cita? Ada kelompok apa aja? Akusala, wipaka, sama kusala, wipaka, ahetuka, kan? Oke, di akusala wipaka itu ada nggak yang kesadaran yang berasosiasi dengan suka? Nggak ada, adanya duka, kan? Duka, kaya, winyana, ya. Masih ingat nggak kalau misalnya tubuh saya kebentur, itu yang menerima adalah duka, kaya, winyana, ya. Kalau misalnya yang dari kelompok kusala wipaka ahetuka, itu kalau misalnya saya kena nyamannya AC, itu yang menerima adalah suka, kaya, winyana, ya. Nah, tapi suka yang dari pintu tubuh itu berbeda dengan suka yang di faktor jana. Oke. Jadi suka yang di faktor jana ini termasuk ke kelompok perasaan yang batin. Jadi dia masuk ke pintu batin. Oke, kalau misalnya suka yang tadi kaya winyana itu kan masuk melalui pintu tubuh. Kalau yang ini tidak berkaitan dengan pintu tubuh. Dia dari batin gitu, pintu batin gitu, ya. Jadi beda, ya. Oke. Nah, kualitasnya juga pasti beda, ya. Nah, suka ini bahagia. Jadi suka ini yang merupakan salah satu dari wedana juga, perasaan. Kita sudah belajar juga kan perasaan itu ada apa aja? Somanasa, upeka, duka, suka, ya. Tapi duka suka tadi kan yang berhubungan dengan tubuh, kan? Ya, kalau suka ini ibarat seperti somanasa. Ya, jadi suka yang di sini itu sama seperti somanasa. Somanasa itu kan juga yang dari pintu batin gitu. Oke. Jadi bukan suka yang dari tubuh, beda, ya. Oke. Nah, rasa bahagia ini itu adalah yang menikmati objek. Jadi semua perasaan itu sebenarnya fungsinya adalah menikmati objeknya. Ya, jadi karena dia udah tadi kan piti kan dia udah puas dengan objeknya, ya. Nah, suka itu dia yang menikmati objeknya. Ibaratnya seperti raja yang menikmati masakannya. Jadi kalau ada koki, kan raja itu nggak masak sendiri kan? Ada koki, ya. Nah, koki istana itu yang memasak, menyiapkan. Kemudian biasanya kan dicicipi kan? Tapi bisa nggak dia mencicipinya sepiring? Itu bukan cicipin kali ya, itu makan gitu, ya. Jadi dia cuma mencicipi sedikit. Oke. Nah, yang boleh makan semuanya, yang boleh menikmati satu piring itu siapa? Raja, ya. Nah, perasaan itu seperti itu. Baik somanasa, domanasa, ya, suka, duka itu seperti upeka itu semua kan wedana, ya, perasaan. Nah, fungsinya itu adalah untuk menikmati objek. Ya. Mungkin nanti ada yang bertanya, kok domanasa juga menikmati objek? Ya tetap aja, yang namanya domanasa itu dia tetap mencengkeram loh objeknya loh, walaupun dia mau menghancurkan, ya. Tapi menikmatinya itu ya untuk dihancurkan gitu. Beda dengan yang lain-lain, ya. Oke. Jadi suka ini yang dia menikmati objek yang menjadi objek untuk konsentrasi meditasinya itu. Oke. Bisa apa? Kalau yang sudah ke jana, memang bisa sih melekat ke jana, Pak. Bisa aja. Seseorang itu kalau sudah mencapai jana, karena perasaan blissfulnya itu antara campuran piti dan suka itu yang akan membuat perasaan blissful itu loh, ya. Dan perasaan blissful itu ya kalau kita tidak menanggapi dengan baik juga kita akan melekat. Nanti malah nggak maju-maju gitu. Bisa. Jadi saya ingat waktu ikut Pak Baja itu ada yang memunculkan mungkin piti itu katanya seperti apa ya? Seperti efek, tidak boleh ngomong kali ya. Bahagia sekali deh, kayak orang jatuh cinta gitu katanya. Kayak gitu, ya. Bahagia sekali.
Itu kan bisa bikin kita itu jadi apa, ingin lagi sebenarnya ya, tapi ya tergantung lagi bagaimana menanggapinya. Antara benci sama suka. Kalau kita kan lihat kucing gitu kan, nah kita senang sama kucing, nah terus langsung kita lulus karena bahagianya itu, kira-kira bisa nggak dianalogi seperti itu? Gak bisa Pak, karena ini blissfulnya itu beda dengan blissful duniawi gitu. Jadi kebahagiaan yang di jana ya itu beda dengan kebahagiaan duniawi. Jadi kebahagiaan menurut Buddhism itu ada kebahagiaan duniawi dan non duniawi gitu ya. Yang duniawi itu yang masih berhubungan dengan daging, ya, dengan tubuh. Kalau yang non duniawi sudah tidak gitu loh. Itu sudah mental, really mental, masalah batin. Itu masih tubuh Pak. Tapi kan dari tubuh kita menyentuhkan sentuhan itu kan, objek sentuhan itu kan yang menerima adalah kesadaran tubuh. Jadi masih berhubungan dengan tubuh. Tetap aja sih perasaan itu timbul di batin, tapi masuknya itu kan dari pintu tubuh gitu. Kalau ini batin, really cuman dari mental gitu, batin. Oke. Nah terus beda piti sama suka gimana? Satu gembira, satu bahagia. Kalau dicek di KPBI sama aja kali ya, antara gembira dan bahagia. Nah namanya abhidhamma itu kan detail sekali ya. Jadi dia kasih perumpamaan, misalnya ada seorang pengembara ya yang berjalan di gurun pasir. Kemudian dia sudah kehabisan minumannya dan makanannya, jadi dia sudah kehausan dan kelaparan. Oke. Ya, tapi dia tetap berjalan karena dia mau mencari sumber mata air. Nah, waktu dia berjalan, kemudian dia ketemu dengan orang yang lewat. Dia bertanya, di mana ada sumber mata air? Nah, orangnya bilang, oh ada di depan, mungkin sekitar berapa ratus meter lagi. Nah, waktu mendengar hal itu timbul rasa gembira. Berarti dia sudah berjalan di arah yang benar kan? Nah, saat itu yang muncul adalah piti. Itu perumpamaan ya Pak ya, ini analogi aja. Jadi itu yang muncul adalah piti. Nah, semakin dia berjalan makin dekat itu rasa gembiranya itu makin kuat ya, sampai akhirnya dia melihat oasisnya ya, melihat danau ya misalnya ya, gitu. Nah, itu pitinya itu gembira sekali, dia munculnya kuat sekali. Oke. Nah, setelah dia melihat oasis itu, kemudian dia minum ya, kemudian mandi dan sebagainya. Setelah itu dia puas. Nah, yang menikmati, yang minum dan mandi itu adalah suka, gitu. Jadi perasaan setelah dia minum, setelah dia mandi itu yang muncul adalah suka. Bedanya di situ. Tipis ya bedanya. Tapi itulah abhidhamma. Ya, jadi proses dia dari tahu sampai itu apa tuh? Oh enggak Pak, itu cuma analogi supaya kita bisa ya tapi enggak ada. Oh enggak Pak. Itu hanya analogi untuk membedakan piti dengan suka aja sih. Bukan untuk kesadarannya mesti ini enggak. Jadi piti itu seperti itu. Jadi saat kita mendengarkan saat yang pengembara itu mendengarkan ada oasis gitu. Jadi dia udah gembira, pas dia menikmati itulah perasaan bahagia setelah menikmati itu adalah suka gitu. Oke, kemudian yang terakhir ekagata ya, ekagata. Nah, kalau UPK itu juga wedana Bu, ya perasaan. Jadi sukanya diganti jadi UPK. Kalau yang termasuk faktor jana hanya 5 ini. Ekagata, dua ya. Oke, ekagata. Nah, ekagata ini sering juga disebut sebagai samadhi. Kalau dia berkembang dengan sempurna, ya, berkembang dengan sempurna itulah samadhi. Jadi ekagata ini karakteristiknya apa? Dia seperti kepemimpinan, gitu ya. Karakteristiknya, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyatukan dhamma itu artinya cita dan cetasika ya, yang muncul bersama ke objeknya ya. Jadi dia benar-benar yang mengumpulkan faktor mental yang ada dan cita yang muncul itu fokus ke objek gitu. Oke. Jadi seperti ibaratnya itu
seperti air yang menggumpalkan butiran tepung. Jadi misalnya faktor-faktor mental kita ya, cita kita itu masih tercerai-berai ya. Nah, ekagata itu seperti air yang mengumpulkan supaya jadi satu gumpalan ke objeknya. Jadi benar fokus ke objeknya gitu. Itu adalah ekagata. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya 5 faktor jana ini juga ada ya, witaka, wicara ya, kemudian ekagata, piti itu juga muncul, tapi belum berkembang dengan sempurna ya. Saat 5 faktor ini berkembang dengan sempurna baru seseorang bisa mencapai jana gitu ya. Saat kita bermeditasi kesadaran yang muncul siapa? Maha Kusala, salah satu dari Maha Kusala. Kalau bermeditasinya dia bisa mengamati nafas masuk, bisa mengamati nafas keluar, ya dia tahu oh ini nafas masuk pendek, ini nafas masuk keluarnya panjang misalnya ya, atau dia bisa mengamati keseluruhan tubuh nafas, berarti yang muncul adalah Maha Kusala yang dengan nyana, dengan pengetahuan, ya. Nah kalau misalnya kita pas meditasi dan muncul adalah Maha Kusala, sebenarnya witaka, wicara, ya ekagata ini ada, gitu. Kalau dan yang muncul ada somanasa, sahagata, nyana, sampayuta, piti juga ada, gitu loh ya. Somanasa berarti suka ada kan? Jadi 5 faktor ini sebenarnya ada, tapi bukan berarti orang itu sudah mencapai jana, ya. Karena 5 faktor ini belum berkembang dengan sempurna. Di saat 5 ini berkembang dengan sempurna, baru seseorang bisa mencapai jana. Kesadaran jana baru akan muncul, gitu. Jelas ya bedanya ya? Oke. Oke, kita kembali ke sini. Jadi objeknya saat kita meditasi ya, kalau misalnya objeknya itu bisa nafas, bisa juga ada berapa objek sih untuk meditasi samatha ya. Jadi kalau jana itu hanya dicapai dengan meditasi samatha, bukan dengan meditasi vipassana. Meditasi samatha itu meditasi konsentrasi ya, terjemahannya ya. Samatha ya Bu Cilinda, benar ya. Meditasi konsentrasi itu yang bisa mencapai jana. Kalau yang vipassana enggak. Oke, jadi kenapa samatha itu penting ya? Karena di sutta juga Buddha menganjurkan kepada para biku bahwa hanya dengan samadhilah seorang biku itu bisa melihat semua fenomena itu apa adanya. Ya, jadi melihat semua fenomena itu secara objektif. Jadi kalau misalnya kita mau bervipassana, bisa melihat karakteristik individu, karakteristik fenomena terkondisi ya, dan karakteristik umum dari semua fenomena dengan objektif, sebaiknya mencapai dulu samadhi atau sama-samadhi gitu, jana ya. Setelah mencapai jana, keluar dari jana baru bervipassana gitu. Kalau itu untuk supaya bisa melihat dengan objektif gitu. Oke. Karena setelah mencapai sama-samadhi itulah, setelah keluar itu baru akan terlihat realitas hakiki gitu loh, dari perasaan, dari cita yang muncul dan sebagainya gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang ini, kenapa di faktor jananya itu bisa berkurang satu persatu. Jadi saat witaka, wicara, piti, suka, eka. Jadi seseorang tadi meditasi ya, kemudian 5 faktor jana ini berkembang sempurna, akhirnya muncullah kesadaran yang pertama ini, witaka, wicara, piti, suk, ekagata, sahitam, patama jana, kusala cita. Nah saat kesadaran ini muncul berarti orang itu mencapai jana yang pertama. Oke, mencapai jana yang pertama. Kemudian biasanya kalau seseorang sudah mencapai jana yang pertama, itu tidak langsung berlatih untuk yang kedua. Jadi ini harus mantap dulu ceritanya. Ya, harus dilatih sampai mantap dulu. Biasanya dilatihnya seperti itu supaya nanti
nggak runtuh, istilahnya nggak runtuh, jananya nggak susah lagi gitu munculnya ya. Jadi ini adalah jana pertama. Nah, untuk supaya bisa mencapai jana yang tingkat 2 ya, itu biasanya meditatornya itu menganggap witaka ini masih kasar. Kayak tadi kalau witaka itu kan seperti energi yang menempel ke objek kan, ya menempel ke objek. Jadi dianggap ini energinya masih kasar gitu. Jadi dia mau berusaha mencapai ini, dia harus menanggalkan witaka gitu ya. Jadi meditasinya itu dia menanggalkan witaka sampai witakanya ini bisa lenyap ya, dan tinggal 4 ini, maka dia mencapai jana ke-2 gitu ya. Jadi sebenarnya pencapaian jana ini adalah untuk mencapai kondisi batin yang makin lembut. Kalau rupa wacara cita ini lembut, arupa wacara cita lebih lembut lagi gitu loh ya. Jadi sebenarnya tujuan pencapaian jana itu supaya batinnya menjadi semakin lembut ya. Jadi kalau orang yang sudah biasa di jana pertama, dia akan berasa bahwa ini keadaan batinnya itu masih kasar. Kesadaran jananya ini masih kasar ya. Jadi supaya tidak kasar, dia menanggalkan yang dia anggap paling kasar, yaitu witaka ya, karena witaka itu masih seperti energi yang menempel gitu kan. Nah, setelah dia berhasil menanggalkan witaka, maka dia masuk ke jana yang kedua. Makanya jana kedua ini hanya wicara, piti, suk, ekagata, tidak ada lagi witaka. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, tadi katanya untuk ketemu raja harus ada witaka ya, tapi kok ini nggak usah yang lain-lain? Awal ke DBS ada yang nganterin nggak, Bapak atau Ibu? Hah? Ada ya, karena belum tahu kan? Oh, dari Google. Sekarang masih pakai Google nggak, Pak? Oh, udah enggak kan? Karena sudah hafal ya. Ya seperti itu, karena awalnya itu dia masih butuh bantuan orang untuk bertemu dengan raja ya. Tapi kalau sudah sering ketemu kan sudah tahu cara ketemu raja bagaimana ya, kapan waktunya misalnya, jadi sudah akrab. Oke, makanya ini nggak bisa latih sebentar dapat jana 1 terus mau langsung ke jana 2. Ini harus sampai akrab dulu ya. Udah akrab, makanya nanti kalau di sini dia sudah tidak butuh witaka lagi gitu loh. Habis manis sepah dibuang. Ya gitu ceritanya ya. Jadi dia sudah tidak butuh witaka karena masih dianggap kasar. Oke, dan dia bisa ke objeknya tanpa witaka karena sudah akrab gitu ya. Di yang kedua. Nah, yang ketiga juga. Jadi kalau untuk dari kedua mau mencapai jana ketiga, itu juga dia masih menganggap wicara kasar gitu ya. Jadi kan dia mau menjadi makin lembut keadaan batinnya. Karena yang dianggap kasar, akhirnya dia berusaha untuk melepaskan wicara gitu. Jadi akhirnya tinggal 3 doang, piti, sukha, dan ekagata ya. Yang ini juga demikian, karena dia berasa lama-lama dia berasa piti itu seperti menjijikkan gitu. Padahal itu kegembiraan loh ya, tapi dirasa kayaknya ini suatu yang udah menjijikkan dalam konotasinya, bukan yang memunculkan aku salah ya, tapi ya mungkin supaya tidak melekat misalnya ya gitu ya. Jadi sudah dianggap menjijikkan. Jadi ini juga lama-lama dilatihlah untuk melepas piti ya, dan kalau berhasil maka akan masuk ke jana ke-4 ya, yang hanya tinggal 2 yaitu sukha dan ekagata. Oke. Nah, untuk mencapai yang 5 bagaimana? Sukanya yang dia latih dengan perasaan netral. Oke, dilatih dengan perasaan netral dan berhasil, maka akan tercapai jana ke-5. Ya. Kita ketemu perasaan UPK di mana aja? Akusala cita ada? Ada. Di mana? Kelompok mana? Loba mula ada. Dosa mula ada enggak? Enggak ada. Moha mula? Ada. Di Mahakusala ada? Mahakusala? Ada. Mahawipaka? Ada. Mahakirya? Ahetuka ada? Ada ya. Tapi UPK yang di sini
dengan UPK yang tadi di Kama Wacara Cita itu beda kualitas. Ya, kalau UPK yang di sini itu sudah benar-benar bisa menerima segala hal itu dengan perasaan yang netral, gitu. Ya, ini tetap perasaan, tetap wedana. Ya, jadi dia bisa menerima semua hal, kan namanya orang sudah di jana itu kan dia melihat objeknya itu dengan jelas. Ya. Nah, setelah tapi dia bisa menerima semuanya dengan perasaan netral. Tapi kalau misalnya di kehidupan kita sehari-hari, UPK itu lebih cenderung ke arah cuek. Kadang tidak peduli kalau aku salah cita itu, gitu ya. Jadi beda kualitas, oke? Atau ya, jadi jangan dianggap walaupun sama-sama UPK Wedana, tapi kualitasnya berbeda, ya. Oke. Ini adalah rupa wacara kusala cita. Nah, jadi ini kalau kita mencapai jana yang muncul salah satu dari yang muncul harus berurutan ya. Jadi nggak bisa saya mau berlatih langsung ke jana 3, nggak bisa ya. Jadi harus mencapai yang pertama muncul adalah yang jana 1 dulu ya. Jadi seseorang yang bermeditasi yang belum pernah mencapai jana ya, misalnya ya, yang muncul pertama pasti yang 1 dulu gitu. Oke. Nah, baru dari 1 nanti dia bisa berlatih ke yang 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi kalau yang udah fasih, yang udah profesional istilahnya, yang udah mantap ya cepat gitu. Dia kadang yang untuk berlatih yang abinya itu bisa loncat-loncat katanya gitu ya, untuk yang memperoleh kesaktian itu. Oke. Ini adalah yang melakukan ya, yang kusalanya. Sekarang yang wipakanya. Ini cara menghafalnya ya. Oh, belum. Yang wipakanya ini berarti yang resultan ya, yang menerima kan, yang menerima hasil dari yang kusala. Oke. Nah, tadi kalau misalnya rupa wacara kusala cita itu bisa muncul di kita kan? Bisa ya, yaitu saat kalau kita meditasi dan mencapai jana. Kalau rupa wacara wipaka cita nggak bisa ya, karena rupa wacara wipaka itu adalah buah kama untuk seseorang terlahir di alam Brahma. Ya, jadi hanya muncul di alam Brahma. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya muncul di kita berarti kita ini semua Brahma. Ya, jadi rupa wipaka ini dia tidak bisa muncul di kama wacara cita, hanya muncul di rupa alam rupa Brahma, ya. Oke. Jadi kalau misalnya seseorang ya manusia saat menjelang kematiannya dia memunculkan jana, oke. Jadi menjelang kematian itu dia masuk ke jana, kemudian tetap tertahankan sampai kesadaran meninggalnya itu muncul, ya jadi meninggal gitu sampai dia meninggal. Nah, buahnya itu akan langsung berbuah. Jadi akan dilahirkan di alam Brahma gitu. Jadi kalau mau dilahirkan di alam Brahma, kuasai jana dulu. Gitu. Ya, jadi pas saat sudah mau meninggal, masuk ke jana. Sampai meninggal nanti buahnya langsung berbuah gitu ya. Jadi ini adalah yang disebut sebagai ananta kiriya kama ya. Jadi begitu melakukan, setelah melakukan terus langsung menerima buahnya gitu ya. Tapi harus itu menjelang kematian masuk ke jana ya. Tapi misalnya hari ini latihan meditasi jana, terus pas saat menjelang kematian yang muncul aku salah cita ya nggak masuk ke alam Brahma gitu. Beda ya. Jadi harus pas menjelang kematian itu masuk ke jana. Nah, jadi wipaka itu hanya muncul di alam Brahma, oke? Nah, wipakanya ini bagaimana? Kalau misalnya seseorang itu saat dia menjelang kematian, yang kemudian dia berusaha masuk ke jana dan akhirnya mencapai jana kedua, ya, maka buahnya itu nanti adalah yang wicara piti suka ekagata sahitam dutia jana wipaka cita, gitu. Jadi identik, buahnya itu identik dengan yang kusalanya, jelas ya. Jadi kalau misalnya dia bermeditasi masuk ke jana yang ketiga menjelang kematian ya, setelah meninggal dia terlahir lagi, buah yang diterima itu adalah yang piti suk ekagata sahitam tatia jana wipaka cita gitu. Jadi identik buahnya ya.
Kalau Mahakusala identik gak? Mahakusala belum tentu ya, belum tentu. Kan Mahakusala ada pilihan kan, selain 8 Mahawipaka masih ada yang di kelompok Kusala Wipaka Ahetuka ya, ingat ya. Tapi kalau kesadaran jana biasanya buahnya identik. Oke, nanti yang di arupa juga begitu ya. Oke, itu Wipaka. Nah, kemudian yang kelompok yang terakhir yaitu yang Kiriya ya. Nah, kalau Kiriya itu berarti yang melakukan yang bisa memunculkan adalah arahat, Buddha atau Paceka Buddha ya. Jadi saat arahat masih hidup, seorang arahat masih hidup ya, kadang kan beliau kan capek kemudian mau masuk ke jana, maka kesadaran yang muncul adalah yang dari kelompok rupa wacara Kiriya Citta. Kalau beliau bermeditasi masuk ke jana yang ke-5, berarti yang muncul adalah UPK Ekagata Sahitam Pancama Jana Kiriya Citta gitu ya. Terus kalau misalnya dia ternyata masuknya ke jana yang ke-2, Wicara Piti Suk Ekagata Sahitam Dutiya Jana Kiriya Citta yang muncul gitu. Oke. Gampang ya? Ngapal gini ya? Coba kalau nggak lihat bisa nggak 5 faktor jana? Masa 5 faktor jana nggak bisa? Bisa. Yuk. Apa 5 faktor jana? Vitaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata. Ya. Kalau itu lengkap, kalau 5-5-nya lengkap berarti itu di jana yang keberapa? Yang pertama ya. Kemudian yang jana kedua apa yang hilang? Vitaka. Jadi sisanya Wicara, Piti, Suka, Ekagata ya. Oke, kemudian untuk masuk ke jana 3, apalagi yang dibuang? Wicara. Jadi tinggal apa? Piti, Suka, Ekagata ya. Terus untuk yang keempat, Piti yang dibuang lagi ya. Tinggal apa? Suka dan Ekagata. Kalau yang kelima? Ya, sukanya diubah jadi UPK ya, UPK dan Ekagata. Jadi kalau misalnya ditanya ada berapa faktor jana di kesadaran jana yang ke-3? Ada berapa? 3, yaitu Piti, Suka dan Ekagata ya. Oke. Berapa faktor jana yang ada di jana kelima? Tetap 2 ya, yaitu UPK dan Ekagata. Karena UPK-nya itu dianggap sama seperti Suka, cuman jadi netral aja gitu ya. Oke, pintar-pintar kok. Udah hafal. Nama panjangnya ya pelan-pelan belajar sendiri gitu ya. Patama pertama, Dutiya kedua, Tatiya ketiga, Catuta keempat, Pancama ke-5 gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya saat rupa wacara kusala citta muncul ya, itu atau wipaka atau kiriya sama ya, itu tidak hanya 5 faktor mental ini saja yang muncul. Sebenarnya 5 faktor jana ini kan faktor mental juga ya, termasuk cetasika atau faktor mental. Bisa saja sampai 33, 30, angka yang tertulis 35, padahal sebenarnya tidak akan mencapai 35 ya, mungkin sekitar 34. Nah, tetapi kenapa hanya 5 ini yang disebut sebagai faktor jana ya? Kenapa kita meditasi susah mencapai jana? Hah? Sila belum bagus. Apa yang menghalangi? Panca niwarana ya, atau 5 rintangan batin. Oke. Nah, 5 rintangan batin itu kita lihat di sini. Jadi ini panca niwarana. Nah, panca niwarana, niwarana ini yang merintangi. Ceritanya sebenarnya kenyataannya batin kita itu murni, ya. Batin kita itu clear, murni. Tapi karena ada awan, ya, awan yang menutupi, ya. Jadi kita tidak bisa melihat.
Nah, awan yang menutupi itu siapa? Ini 5 rintangan batin, ya. Jadi selama kita meditasi dan kita tidak bisa mengatasi 5 rintangan batin ini, kita tidak akan mencapai jana. Itu. Oke. Nah, dari sekian banyak faktor mental yang mengikuti yang muncul saat kita meditasi, hanya 5 inilah yang bisa mengatasi pancaniwarana. Makanya 5 ini yang disebut sebagai faktor jana. Ya. Jadi saat kita meditasi kan mahakusala kan tadinya kan yang muncul kan. Nah, tapi kadang-kadang ini juga masih muncul nih. Ya, akusala cita juga pasti kadang bisa muncul. Ya, ada tinamida. Tinamida ini artinya kemalasan. Tina artinya malas, ya. Mida artinya kelambanan. Ya. Jadi ini kemalasan dan kelambanan. Oke. Kemalasan, malas. Jadi kayak apa ya istilahnya tidak ada semangat atau energi untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ini enggan melakukan sesuatu, itu tina. Kalau mida ya ngantuk ya, akhirnya tertidur gitu ya. Biasanya kan niat tuh saya besok jam 4 pagi bangun ya, mau meditasi. Wakernya bunyi, snooze dulu 5 menit ya. Akhirnya snooze lagi, akhirnya sejam gak bangun-bangun. Nah itu tinamida itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini udah kenal kan semuanya. Apa ini? Wicikicca, keraguan ya. Selama kita masih ada keraguan terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha ya, atau terhadap latihan meditasi itu sendiri, apa benar dengan latihan meditasi bisa mencerahkan misalnya ya. Terus atau kita apa benar itu melatih sila itu bisa memurnikan batin misalnya ya. Nah, selama ada keraguan, maka kita juga tidak akan bisa mencapai jana. Jadi keraguan itu juga cukup merusak gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, biapada. Biapada ini diterjemahkan sebagai kehendak jahat. Ya, kehendak jahat itu sebenarnya sama seperti dosa, ya, seperti dosa ya. Jadi patiga lebih ke dosanya gitu ya. Jadi dia seperti ada kebencian, kemarahan gitu ya. Itu biapada. Oke. Nah, kemudian udaca, udah kenal lah udaca. Apa? Kebingungan ya. Udaca ini adalah kebingungan ya. Kemarin kan saya contohkan kan, misalnya kita mau meditasi mengamati nafas, malah keluar ke mikir masa lalu, mikir nanti mau ngapain ya. Habis meditasi ini nanti mungkin saya mau ke sana, mau makan di sana gitu-gitu kan. Akhirnya enggak ke objeknya kan. Nah, itu kan sebenarnya ada pengaruh dari udaca yang tidak mau ke satu objek aja, dia pindah-pindah objek. Kan begitu, jadi kayak orang bingung gitu, oke? Nah itu juga sudah pasti, jadinya kita tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, buru-buru mau capai jana, ya kan? Oke, kukuca. Nah kukuca ini artinya penyesalan, ya. Jadi selama kita ada penyesalan, jadi saat meditasi itu malah mikirin masa lalu. Kalau penyesalan itu kan berarti selalu akibat masa lalu kan? Gak mungkin kita menyesal hal yang akan datang kan? Oh belum terjadi, ya kan? Jadi otomatis pasti saat kukuca ini muncul, kita tidak akan bisa fokus ke masa kini. Pasti kita fokusnya adalah ke masa lalu ya. Dulu kenapa ya saya enggak dari umur 5 tahun aja meditasi ya gitu misalnya. Atau mungkin kenapa kok udah umur segini baru ketemu Abhidhamma, itu kan penyesalan sebenarnya. Ya, atau dulu kenapa ya saya suka bunuh kecoa misalnya gitu. Nah kalau kayak gitu kan enggak bisa konsentrasi ya. Nah itu juga mengganggu kukuca ini, oke? Nah, kama canda. Nah, kama ini adalah indrawi, ya kan? Kama wasyara kan lingkup indrawi, ya. Jadi ini kama ini adalah indrawi, canda ini adalah hasrat, hasrat indrawi. Jadi kama canda ini apa? Adalah hasrat untuk selalu menikmati objek-objek indrawi. Ya, hasrat untuk selalu menikmati objek-objek panca indera. Ya, sebenarnya kita kan dalam sehari-hari itu banyak sekali ya objek-objek yang masuk melalui panca indera kita. Ya,
Kadang kita juga masih haus kan, mau melihat yang indah-indah, mau mendengar yang merdu, yang suara yang enak-enak, mau mendengar kata-kata pujian, kan begitu ya. Mau menikmati rasa makanan yang enak, mau mencari bau-bau yang wangi gitu kan. Nah, itu semuanya disebut sebagai hasrat indrawi, kama canda. Nah, kalau misalnya panca indera kita itu masih sibuk mencari objek-objek yang disenangi, ya, saya yakin tidak ada yang mencari objek yang tidak disenangi ya. Nah, itu berarti kan pasti tidak bisa fokus. Ya, sedangkan untuk mencapai jana diperlukan konsentrasi, fokus ke objek, gitu. Ya. Nah, makanya ini harus ditekan kalau mau mencapai jana. Ya, ini harus ditekan. Nah, yang bisa nekan siapa? Faktor jana. Dari sekian banyak 30-an cetasika atau faktor mental, cuma 5 ini yang bisa menekan si niwarana ini, rintangan batin ini. Makanya 5 inilah yang disebut sebagai faktor jana. Di belakang kelihatan enggak tulisannya, Pak Pranoto? Kelihatannya. Oke. Nah, yang bisa menekan tinamida siapa? Witaka. Ya. Tinamida tadi apa? Malas dan kantuk ya. Witaka ini kan aktif kan, dia bergerak kan, jadi ada menghasilkan ada seperti energinya gitu ya. Jadi ini untuk melawan si tinamida gitu ya. Kemudian wicara itu kan tadi mempertahankan objek kan, terus di objeknya kan. Sedangkan wicikita kayak apa sih? Masih ingat gak? Batu bulat kan, yang menggelinding dan tidak bisa mengambil objek sama sekali ya. Berarti kan berlawanan kan, yang satu dia mau mempertahankan di satu objek, yang satu tidak mau mengambil objek sama sekali. Makanya si wicikita ini bisa ditekan oleh wicara gitu. Oke. Nah, biapada tadi apa? Kayak dosa kan, benci, marah ya. Nah, kalau misalnya seseorang yang tidak puas dengan objeknya, berarti kan dia maunya membuang objek itu kan? Tidak mau kan, sama objek itu kan. Nah, itu kan seperti biapada. Ya. Nah, si piti ini tadi apa? Dia gembira karena dia udah puas dengan objeknya. Makanya kalau misalnya ada piti, pitinya udah berkembang sempurna, si biapada akan tertekan. Gitu loh ya. Karena ini kan dia udah puas dengan objeknya, dia tidak mau menyingkirkan lagi. Sedangkan ini adalah yang mau menyingkirkan. Makanya piti bisa melawan si biapada. Gitu. Oke. Nah, terus suka tadi rasa bahagia yang menikmati, ya kan? Yang menikmati objeknya kan tadi ya, yang menikmati bahagia karena bisa menikmati objeknya. Nah, kalau udaca kan tadi masih pindah-pindah kan, karena dia ini enggak mau yang ini, terus pindah lagi ke yang lain kan. Nah, kalau suka itu kan dia sudah fokus ke objek itu, dia sudah nikmat dengan objek itu, dia enggak mau pindah-pindah lagi. Makanya suka itu bisa menekan si udaca, ya. Nah, kalau kukuca itu adalah orang yang menyesal. Biasa orang yang menyesal itu ada orang yang tidak bahagia, ya. Jadi kalau orang yang bahagia tidak menyesal, gitu loh. Ya karena dia sudah melakukan apa yang harus dilakukan misalnya ya, dan dia juga bisa ya udahlah kalau udah melakukan kesalahan ya sudah, kita mulai lagi misalnya ya, itu kan orang yang bahagia ya. Kalau orang yang bahagia kan kukucanya kan tidak muncul. Makanya si suka itu bisa menekan udaca dan kukuca. Gitu. Oke. Nah, ekagata tadi apa? Konsentrasi ya, samadhi itu kan konsentrasi, fokus, bisa fokus ke objek ya, seperti apa? Air yang menyatukan butiran tepung supaya menggumpal jadi satu kan. Ibu-ibu suka bikin kue kan? Kalau adonan tepung itu kan begitu ya, tadinya tepung itu kan butiran halus gitu ya, terus dikasih air kan jadi satu. Nah, itu seperti ekagata. Jadi dia menyatukan dhamma-dhamma atau cita dan faktor mental yang muncul bersamanya itu ke objek. Kalau misalnya ekagata ini sudah konsentrasi fokus ke satu objek, tentu dia tidak akan, tentu panca indera itu sudah tidak bisa mencari-cari ke objek yang lain, gitu. Oke. Nah, makanya seseorang saat dia mencapai jana, ya, itu dia tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Istilahnya
yang masuk ke panca indera itu sudah gak bisa masuk lagi ke dia ya, seperti tertutup gitu loh ya, karena cita itu kan hanya bisa muncul satu di satu momen, ya kan? Jadi saat cita yang muncul adalah dari rupa kusala cita, berarti kan cita yang untuk melihat, mendengar, mencium itu nggak bisa muncul juga kan? Ya, nggak bisa muncul bersamaan kan? Makanya orang yang sudah mencapai jana dan berada di dalam jana itu kadang ada suara yang kencang itu dia juga tidak akan terganggu gitu loh. Ya, seperti kata Ajahn Brahm tuh, none of my business gitu, none of my business gitu. Bukan karena sombong ya, tapi karena ya memang sudah tidak terganggu. Karena satu momen itu cita itu hanya bisa muncul satu ya. Dan kalau udah ini muncul yang lain kan nggak bisa menangkap objek lagi gitu. Oke. Itulah penjelasannya seperti itu. Jadi kenapa hanya 5 ini yang disebut sebagai faktor jana ya. Oke, kemudian ini ada sedikit informasi. Jadi antara Abhidhamma dan di Abhidhamma Pitaka dan Sutta Pitaka itu ada perbedaan jumlah jana ya. Kalau di Sutta Pitaka itu rupa wacara jana itu ada 4 ya. Tapi kalau di Abhidhamma Pitaka itu ada 5 ya. Kenapa begitu? Karena Abhidhamma itu memang dia sifatnya lebih detail ya, lebih detail. Oke. Kalau dibaca di sutta itu jana pertama itu masih sama. Faktor jananya itu ada 5. Ya, apa aja tadi? Vitaka, wicara, piti, suka, ekagata ya, sama. Yang dari Abhidhamma juga sama seperti itu. Jadi jana kesatunya faktor jananya masih sama-sama 5. Oke. Nah, tapi kalau yang jana kedua itu di Abhidhamma itu tinggal berapa faktor jananya? 4, karena yang dibuang adalah vitaka ya. Tapi yang di sutta tidak ada padanannya yang hanya tinggal 4 faktor jana ya. Karena yang di sutta itu jana kedua itu adalah yang sudah tinggal 3 faktor jana, yaitu piti, suka, dan ekagata. Itu kan setara dengan yang di Abhidhamma yang jana ke-3. Jelas ya, bedanya di sini. Jadi kalau menurut Sutta Pitaka, seseorang kalau sudah mencapai jana ke-1 ya, untuk mencapai jana kedua dia langsung buang vitaka dan wicara. Itu yang di Sutta Pitaka ya. Kalau yang di Abhidhamma Pitaka itu enggak, masih ada yang cuma buang 1 dulu, yaitu vitaka, itu yang jana kedua. Yang di jana ketiga baru yang dibuang vitaka dan wicaranya ya. Sedangkan yang jana keempat yang di Abhidhamma itu berarti kan yang sisanya hanya yang suka dan ekagata kan. Yang vitaka, wicara, pitingnya udah nggak ada kan ya. Nah itu setara dengan yang di Sutta Pitaka itu yang jana ke-3 ya. Yang jana ke-5 tinggal UPK ekagata ya, itu setara dengan jana ke-4 di Sutta Pitaka ya. Nah, kenapa demikian? Karena di sutta juga sebenarnya Buddha juga ada membabarkan bahwa ada 3 samadhi, di mana samadhi yang pertama itu ada semua 5 faktor jana ya. Kemudian ada samadhi kedua yang hanya tidak ada vitaka. Sebenarnya ada bait seperti itu ya. Yang tidak ada vitaka itu berarti yang mana? Sesuai dengan yang jana kedua di Abhidhamma Pitaka gitu loh ya. Jadi sebenarnya ada tercatat juga di sutta, tapi dalam bait dhamma gitu. Oke. Nah, ternyata manusia itu kan panjangnya beda-beda ya, kebijaksanaannya kan beda-beda. Nah, memang pada umumnya itu kalau sudah mencapai jana ke-1 ya, untuk mencapai jana yang lebih tinggi pada umumnya semua bisa dicapai dengan langsung melepas vitaka dan wicara. Tapi ada juga manusia yang mungkin panjangnya tidak setinggi yang orang yang tadi ya, jadi dia harus lepasnya satu-satu gitu ya. Jadi dia harus lepas vitaka dulu. Nah, kalau yang demikian berarti dia yang sesuai dengan yang Abhidhamma ya, karena Abhidhamma itu dia
sangat detail gitu loh. Jadi kalau yang ada yang begini ya harus dituliskan yang begini gitu ya. Bedanya di situ. Karena ini memang pada umumnya ya mayoritasnya itu memang bisa langsung menanggalkan witaka dan wicara ya. Tapi ada juga manusia yang hanya bisa menanggalkan witaka dulu baru nanti ke wicara gitu. Jadi sama abhidhamma dikelompokkan jadi 5. Jelas ya maksudnya ya. Oke, ini hanya informasi aja. Jadi jangan bingung kalau nanti kok ada buku yang rupa wacaranya cuma 4 jana ya, tapi kok di abhidhamma 5 ya, ini penjelasannya. Oke. Saya rasa cukup ya sampai di sini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. John. John kalau di kelas Bante nggak nanya, nanya di kelas saya. Silakan ininya, oh nggak ada. Malam Cik. Ya. Yang mau tanya itu saya sering dengar sih katanya kalau orang mau mencapai jana itu harus perbaiki sila juga. Itu sebenarnya pengaruh nggak ya? Oh iya. Pengaruh. Kalau kan sebenarnya gini ya terima kasih ya mengingatkan. Jadi orang yang bisa masuk ke jana itu juga orang yang batinnya kan harus murni, termasuk murni dari karena sila-sila itu gitu loh. Ya, jadi memang orang yang batin yang murni itu kan bisa dicapai juga dengan pengendalian diri gitu ya. Jadi tidak melanggar sila. Nah, itu juga bisa memang membantu ke situ gitu. Jadi bisa. Jadi harus memurnikan batin dengan sila juga. Terus kalau misalnya dia udah murni, dia udah berhasil capai jana pertama misalnya. Terus kan dia berlatih untuk menjaga bisa memunculkan jana pertama terus. Tapi tahu-tahu dia misalnya melanggar sila itu saat misalnya berbohong kecil-kecil. Itu bakalan pengaruh nggak kayak gitu ya? Wah. Bisa masuk jana atau enggak lagi gitu? Kalau itu saya terus terang kurang tahu ya. Kalau misalnya dia udah melanggar sila kecil-kecilan ya. Berbohong kecil-kecilan gitu maksudnya. Iya. Kayak gitu bisa pengaruh ke itu nggak meditasi? Kalau misalnya dia merasa bersalah, kukucanya muncul terus ya akan jadi rintangan lagi gitu. Ya, jadi kalau kita suka melanggar sila kan bisa timbul penyesalan. Nah, penyesalan itu kan salah satu dari 5 rintangan batin gitu. Gitu ya. Kenapa harus melanggar sila? Oke, gitu. Oh ya, saya lupa ya. Jadi saat seseorang mencapai jana, ya, ini 5 rintangan batin itu kan, ini sebenarnya bagian dari kilesa juga ya, kotoran batin juga ya. Jadi saat seseorang mencapai jana itu udah ibarat seperti menekan, ya. Jadi kotoran batin itu sudah ditekan. Ya, makanya saat seseorang sudah keluar dari jana, biasanya itu batinnya itu masih murni, penuh dengan cinta kasih, ya. Jadi kata Bante kalau dicolek pun tidak akan marah, diledekin juga tidak akan marah karena dia batinnya sedang murni. Tapi setelah beberapa jam kemudian ya balik lagi kilesanya karena belum dihancurkan, akarnya belum dicabut. Ibarat rumput itu baru ditekan dengan batu. Kalau ditekan dengan batu kan dia nggak bisa tumbuh dengan baik kan, rumputnya ya. Nah, tapi kan kalau misalnya batunya diangkat, kan tumbuh lagi rumputnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau sampai tidak tumbuh lagi, berarti harus mencabut akar, ya. Itu hanya bisa dicapai dengan kesadaran pencerahan, lokutara cita nanti. Hari Selasa kayaknya kita sampai lokutara cita, ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Jadi sebenarnya sudah bisa mencapai jana itu sudah bagus, itu sudah murni batinnya ya. Ini makanya disebut sebagai mahagata cita. Mahagata itu artinya kesadaran yang lebih tinggi ya, gone to the great. Kesadaran yang lebih tinggi. Ada lagi? Ya, Cik, silakan. Malam Jaling. Saya mau nanya tentang piti dengan suka. Kalau piti diibaratkan itu kegembiraan ya. Iya. Suka kebahagiaan. Jadi ibarat dengan contoh yang tadi itu, piti waktu dia baru membayangkan ada oasis itu dirasakan dengan batin aja.
Dan setelah dia merasakannya, setelah menemukan oasis itu, minum dan mandi itu kan dirasakan dengan tubuh. Gitu kali ya perbedaannya ya. Enggak, ini hanya analogi aja supaya kita bisa membedakan. Padahal semua dirasakan dengan batin. Ini semua munculnya di batin. Piti itu kan faktor mental juga, ya. Itu juga adalah bagian dari batin. Jadi Caitasika itu kan batin ya. Jadi bukan harus melalui tubuh. Kalau tadi suka yang melalui tubuh dari pintu tubuh itu kan beda. Itu kan berarti yang berhubungan dengan daging kan, perasaannya kan. Nah, kalau suka ini murni dari batin, itu hanya contoh supaya bisa membedakan piti dengan suka gitu. Jadi di faktor jana itu suka itu dirasakan dengan batin gitu. Sebenarnya gini, suka yang kita rasa nyaman, misalnya di baju ini saya merasa nyaman ya, kenyamanan itu juga sebenarnya munculnya di batin. Namanya perasaan kan dari batin ya, tapi masuknya itu kan dari sensitivitas tubuh. Harus lewat pintu tubuh dulu, sensitivitas tubuh dulu. Oke, kesadaran dari tubuh, kesadaran tubuh lah ya, kan kita belajar kesadaran. Jadi harus melalui kesadaran tubuh. Tapi kalau misalnya yang jana ini murni batin. Murni langsung dari batin gitu. Dan rasa bahagianya ya beda. Gitu. Ini cuma nyaman, ini ya bahagia gitu. Blissful gitu. Jadi antara dibedakan dengan suka duniawi kali ya. Iya Gitu betul. ya. Jadi kan ada dengan kebahagiaan jana, yang duniawi sama yang non duniawi ya. Gitu. Ada lagi kebahagiaan yang adi duniawi. Kalau sudah mencapai arahat misalnya gitu. Nah, kalau jadi sebenarnya suka itu yang di faktor jana itu adalah dia sudah sangat menikmati objeknya. Objek dari kesadaran jana kita sebut sebagai Patibhaga nimitta, ya. Patibhaga nimitta. Dan biasanya orang suka bilang meditasi sudah melihat nimitta, ya. Kalau belum Patibhaga nimitta itu belum mencapai jana. Ya, kalau kesadaran jana itu objeknya adalah Patibhaga nimitta. Gitu. Nah, dia sudah sangat menikmati Patibhaga nimitta itu. Gitu. Jadi muncul rasa sangat bahagia gitulah, istilahnya bahagia sekali. Sudah puas banget, udah bisa menikmati Patibhaga nimittanya. Jadi nggak harus dari tubuh gitu. Ini ada satu lagi kemarin tentang aku salah itu jumlahnya 30 ya. Bukan, maksudnya kesadaran yang tidak indah. Kesadaran yang tidak indah itu jadi 30. Yang tanpa akar kan 18, ya, aku salahnya 12. Itu kesadaran tidak indah. Tidak indah. Oke. Aku salahnya tetap hanya 12. Oh ya, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Pak Andi nggak nanya lagi, kemarin 5. Pak Paulus mungkin, silakan. Saya mau tanya tentang suka. Suka tadi kan ada diuraikan ada berapa? Ada 5. Ada kudita apa gitu kan? Piti. Yang mau saya tanyakan itu kan ini itu jumlahnya itu kita lihatnya secara kualitas atau kuantitas? Apa kebesarannya itu? Kualitas. Secara Itu kualitas. beda secara kualitas ya. Yang satunya cuma dia kayak intensitasnya kecil banget, cuma bisa menegakkan bulu kuduk gitu kan. Tapi kalau yang kanika itu kan dia udah kayak kilat gitu loh, berasa terus hilang. Tapi kalau yang okantika itu sudah kayak disiram air, berarti kan intensitasnya udah makin tinggi. Ya, soalnya yang saya bingung nanti contohnya itu kan lebih menunjukkan di kuantitas. Oh enggak, kualitas. Karena itu kan kualitas kan yang susah tuh kualitas ngukurnya gimana. Iya. Sampai sekarang ini kan kita punya kesulitan untuk mengukur kualitas gitu. Iya. Kalau kuantitas enak kan kasih angka sekian banyak gitu kan. Kan itu yang saya tanyain. Enggak bisa, itu kualitas. Kualitas ya. Terima kasih. Iya, harus mencapai dulu. Tapi ya sebenarnya enggak harus urutan Pak. Nggak harus, bisa aja begitu meditasi terus mencapai misalnya anapanasati, mencapai nafas lembut, terus yang muncul adalah okantika bisa, nggak harus dari kudika dulu, enggak ya. Yang penting adalah kalau sudah mencapai jana itu adalah yang paranapiti gitu Pak. Nggak, saya cuma mau mengerti secara teorinya dulu gitu. Iya. Kalau praktek sih belum tentu bisa. Yang penting kan ngerti dulu. Kalau praktek nanya Pak Kosasi. Oke, makasih.
Oke, terakhir mungkin ada kesulitan selama beberapa hari ini. Kesulitannya apa? Menghafal cita itu udah klasik banget. ya silakan Bu. Jialing, saya mau tanya, itu kan selama ini saya mengikuti meditasi Vipassana dan saya sama sekali belum mengerti tentang jhana. Jadi kalau saya mengikuti Vipassana itu apa harus kita kayak mencatat ya untuk jhana-jhana kita, untuk mencapai jhana 1 sampai 5 ini kita perlu mencatat. Oh, kita sampai mencatat jhana 1, oh ini kita ini. Apa perlu begitu? Saya sendiri belum pernah coba meditasi Vipassana, mungkin ada yang bisa membantu saya. Tapi setahu saya adalah untuk mencapai jhana itu harus meditasi samatha, gitu, konsentrasi. Kalau Vipassana itu kan nggak konsentrasi ke satu objek kan, apa saja yang masuk kan? Pertamanya memang samatha dulu. Oh ya, samathanya sampai jhana. Jadi makanya saya nggak ngerti juga, kan saya ikutin Vipassana yang Goenka. Jadi di sana tuh diajarin memang samatha. Jadi untuk memperhatikan pernapasan di sini, hidung tengah-tengah. Terus jadi kita nggak ada pengajaran dari jhana 1 sampai 5. Jadi habis itu udah fokus, baru langsung Vipassana gitu, men-scan body. Nah itu mas saya nggak ngerti jhananya. Untuk warna-warna gitu. Sebelumnya memang ada sih, sebelumnya memang itu, tapi kan itu udah kita nggak usah perhatikan. Jadi kan itu muncul lenyap. Jadi kita nggak memperhatikan, kita memperhatikan pada pernapasan aja. Nah setelah itu saya jadi bingung, apa yang dimaksud dengan jhana 1 sampai 5. Jadi saya, kalau kayak gini kita apa perlu kita mencatat? Oh jhana 1, oh ini jhana 2, begitu. Enggak sih, kalau misalnya untuk mencapai ke jhana itu tidak pakai mencatat. Jadi benar-benar ada tahap-tahapnya. Kalau waktu ikut Pak Baja itu pernah diterangkan, itu ada kalau untuk mencapai ke jhana itu 9 tahap ya, masalah. Tahap ke-9 itu. Jadi tahap awal itu masih melihat nafas masuk keluar, pendek panjang. Ya, kemudian itu 1, 2 ya berarti ya. Yang ketiga itu melihat keseluruhan tubuh nafas ya. Yang keempat itu sudah nafasnya sudah lembut. Nah, terus nanti tahap kelima itu yang dilihat tuh kan kalau nafas lembut tuh sudah muncul piti ya, piti dan suka. Nanti yang objeknya diganti jadi piti suka gitu. Tapi sambil masih memperhatikan nafasnya, nanti sampai tahap tertentu itu nafasnya udah nggak bisa dideteksi lagi karena sudah makin lembut gitu. Nah itu nanti ke piti suka, objeknya diganti ke piti suka. Nah nanti kalau misalnya udah ada nimitanya, fokusnya ke nimita, begitu Bu. Jadi nggak hanya sesaat gitu, udah jhana terus langsung Vipassana. Kalau yang ini ya, yang tadi yang saya jelaskan untuk sama-samadhi dulu, baru nanti keluar dari sama-samadhi untuk bervipassana. Biar lihatnya lebih objektif. Maksudnya itu yang diajarkan seperti itu kalau di sini gitu. Tapi kalau kadang kan pusat-pusat meditasi beda-beda ya. Ya tadi juga saya lupa ya sedikit. Kalau misalnya di Kamawacara Cita kan kita bisa membedakan citanya itu spontan atau dengan dorongan ya. Tapi kalau di kesadaran jhana nggak bisa ya, karena tidak bisa. Kalau misalnya jhana bisa spontan muncul mah kita juga happy ya, tiba-tiba muncul gitu, karena dia harus latihan. Kalau kita nggak latihan tidak akan bisa muncul kesadaran jhana ini ya, makanya tidak bisa spontan. Berarti dengan dorongan tidak juga. Orang yang misalnya terlahir 2 akar mau berlatih segimanapun tidak akan bisa sampai kesadaran jhana gitu. Jadi maka juga nggak bisa dengan sasangkarika, maksudnya tidak bisa ada sasangkarikanya gitu ya. Jadi makanya nggak ada asangkarika atau sasangkarika gitu ya. Tambahan dari saya kira cukup ya, udah lewat jam 9. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Besok kita libur ya, mulai lagi hari Senin.